この染めてみたい。Halo para jombloan-jomblowat yang masih mencari pasangan setia sehidup semati. Berjumpa lagi bersama Walusiem di sini. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kalian yang masih jomblo cepet dapat jodoh, karena sendiri itu nggak enak cuy. Pada kesempatan kali ini Mimin mau merangkum anime garapan Netflix season kedua dari Sumatsu no Valkyrie Code of Ragnarok yang rilis Januari kemarin. Anime ini melanjutkan pertarungan umat manusia melawan para dewa di Ragnarok untuk menentukan keberlangsungan hidup manusia 1000 tahun ke depan. Pertandingan ketiga kemarin dimenangkan oleh umat manusia sehingga para dewa sangat murka. Bagaimanakah kisah lanjutannya? Daripada penasaran dan mandi lumpur, mending lumpurnya dibuat batu bata lalu lemparkan ke teman kalian dan selamat menonton. Pihak dewa menyetujui lokasi petarung dari umat manusia, yaitu arena pertarungan yang disulap menjadi miniatur kota London abad ke-19. Scene dibuka, diperlihatkan Brunhild dan Gold sedang mendiskusikan siapa yang akan bertanding berikutnya dari pihak dewa. Yang mana pada pertandingan keempat ini, para dewa tidak akan membiarkan umat manusia memenangkan pertarungan selanjutnya, dan mungkin mereka akan mengutus dewa yang sangat kuat agar umat manusia kalah telak. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Hercules datang di hadapan mereka. Namun hal tersebut disambut baik oleh Brunhild dan Gold. Rupanya mereka berdua sangat akrab dengan dewa Hercules tersebut. Hercules adalah salah satu dewa campuran manusia yang sangat memegang teguh kebajikan, dan ia juga tidak setuju jika umat manusia dimusnahkan. Oleh sebab itulah Gold dan Brunhild sangat menghormatinya. Namun tiba-tiba ketegangan di antara mereka terjadi karena Hercules berkata jika dirinya lah yang akan bertarung di laga berikutnya. Brunhild tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa menunduk dan menghormati keputusan para dewa. Brunhild sendiri telah mempersiapkan petarung yang cocok untuk melawan Hercules. Walaupun dirinya sangat membenci petarung dari pihaknya, orang tersebut ialah Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang sangat kejam dan bengis. Sebelum ke alur pertarungannya, Mimin akan menarik dari depan dari jalur ceritanya dulu guys, tentang kisah dua petarung ini. Yang pertama ada Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan seorang pembunuh berantai yang paling mengerikan dalam sejarah. Pada tahun 1800-an ada 5 pelacur yang dibunuh di pemukiman kumuh London. Scotland Yard yang menangani kasus itu tidak menemukan petunjuk apapun tentang pembunuhan tersebut. Bahkan sampai Sherlock Holmes pun tidak bisa menguak kasus pembunuhan tersebut. Sebenarnya dahulu Jack adalah anak yang sangat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Jack dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Ibunya adalah seorang PSK dan hanya ia seorang yang dibiarkan hidup. Sementara kelima saudara berbeda bapak dari satu rahim ibu diaborsi oleh ibunya sendiri. Jack mempunyai keistimewaan, yaitu ia dapat melihat sebuah emosi dalam bentuk warna lewat mata kanannya. Hal tersebut ia manfaatkan untuk meminta belas kasihan pada orang-orang. Ia selalu mengumpulkan makanan untuk diberikan kepada ibunya. Namun kebaikan tersebut seketika sirna saat ibunya tahu kalau kekasihnya atau ayah dari Jack telah menikahi orang lain. Jack pun mengetahui bahwa ibunya tidak pernah benar-benar menyayanginya dan hanya melihatnya sebagai alat untuk keluar dari kemiskinan atau penghubung ke ayahnya saja. Jack yang bisa melihat warna dari emosi awalnya sangat terkagum saat melihat warna emosi dari ibunya. Namun pada saat itu ia melihat ada yang salah dari warna pada ibunya. Warna yang terlihat hangat dan indah menandakan kasih sayang, namun kasih sayang itu hanyalah palsu. Atas hal itu, Jack dengan kejamnya membunuh ibu dan ayahnya sendiri. Sejak saat itu pula Jack terobsesi dengan warna kematian, sehingga dia dikenal dengan pembunuh terkeji dan dijuluki sebagai Jack sang pencabik atau Jack the Ripper. Dan selanjutnya ada Hercules.
Dahulu pada 2000 tahun yang lalu di kota Thebes, para manusia telah melakukan kerusakan di permukaan bumi, sehingga membuat Zeus mengambil keputusan untuk membinasakan umat manusia di kota tersebut. Namun sebelum itu, Zeus meminta pendapat kepada para dewa apakah umat manusia layak dibinasakan atau tidak. Sebagian besar para dewa memilih untuk melanjutkan peradaban manusia. Loki dan Shiva saling berebut untuk memberikan hukuman kepada warga Thebes yang sering menghancurkan peradaban yang ada. Ares sang dewa perang mengajukan diri untuk memberikan pelajaran bagi warga Thebes, mengingat Thebes adalah wilayah kekuasaannya. Di kota Thebes sendiri ada seorang anak laki-laki yang sangat lemah, bahkan lebih lemah dari anak-anak lainnya, bernama Alkides. Walaupun lemah, namun ia memiliki semangat yang lebih gigih dan bijak dari siapapun. Sekuat dan sebesar apapun musuhnya, ia selalu berada di garis depan untuk menghadapinya dengan tubuh lemahnya demi membela kebajikan. Hari demi hari, Alkides yang lemah terus berlatih untuk menjadi kuat agar dapat menyelamatkan semua orang. Dalam masa latihannya, ia mendengar legenda darah Zeus atau Ambrosia. Jika seorang pahlawan sejati yang terpilih meminumnya, maka akan mendapatkan kekuatan dan keabadian. Namun jika seorang tersebut bukan pahlawan sejati, maka orang itu akan binasa atau mati. Zeus no chi, tsushou Ambrosia, sokushi suru toyu densetsu ga. Kemudian pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ares turun ke bumi untuk memberikan hukuman kepada warga Thebes. Tanpa rasa takut, Alkides yang ingin melindungi semuanya, ia pun menghadapinya. Ia tidak peduli entah itu dewa atau bukan, ia akan tetap membela saudaranya. Karena baginya sang dewa tidak berlaku adil kepada manusia yang melayani mereka. Kemudian Alkides mengeluarkan dan meminum darah Zeus. Ia rela mengorbankan hidupnya untuk menentang para dewa. Lalu setelah itu Alkides merasakan efeknya yang luar biasa. Tubuhnya kurus dan dipenuhi asap yang mengepul. Ares menyangka jika Alkides telah mati. Alkides yang memiliki jiwa kebajikan lebih bajik dari siapapun, seketika itu juga ia mendapatkan kekuatan dari Zeus dan berhasil mengalahkan seluruh pasukan yang dibawa Ares. Bahkan duel di antara Ares dan Alkides terlihat Alkides yang mendominasi pertarungannya. Di tengah pertarungan mereka datanglah Zeus menghentikannya. Zeus yang mengetahui bahwa Alkides telah meminum darahnya, ia meminta Alkides naik ke langit menjadi dewa. Jika tinggal di bumi, hanya akan menimbulkan masalah. Terlebih lagi Alkides ingin menjadi pelindung kebajikan. Dan menjadi dewa adalah cara sempurna untuk melakukan semua itu. Mendengar hal itu, ia pun setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu dewa tidak akan pernah membahayakan umat manusia lagi. Sejak saat itulah para dewa tidak membahayakan umat manusia lagi dan kini Alkides mengambil tempatnya di antara para dewa sebagai anak dari Zeus dan berganti nama menjadi Herakles. Namun ketika 4000 tahun berlalu, para dewa berencana untuk membinasakan umat manusia. Dalam mitologi Yunani sendiri, menurut semua versi, Herakles adalah anak dari Zeus di luar nikah yang paling dibenci oleh Hera. Herakles adalah anak Zeus hasil perselingkuhan dengan Alkmene. Sebelum menjadi Herakles, ia diberi nama Alkides oleh orang tuanya. Dia mengubah namanya menjadi Herakles yang berarti kejayaan bagi Hera, agar Hera tidak lagi membencinya. Namun gagal, Hera tetap membencinya. Seiring berjalannya waktu, penduduk Romawi memanggil nama Herakles dengan sebutan Hercules, dan sebutan itu bertahan sampai sekarang. Setelah berbincang sebentar dengan Brunhild dan Gol, ia didatangi oleh Dewa Loki. Loki mencurigai Hercules akan mengalah di pertandingan selanjutnya, mengingat Hercules adalah bagian dari mereka. Mendengar hal itu, Hercules menyangkalnya. Ia pun berjanji bahwa ia akan bertarung sekuat tenaga karena dirinya adalah seorang pejuang dari pihak dewa. Namun ketika ia menang, Hercules akan memohon untuk menyelamatkan umat manusia karena dirinya menentang pemusnahan manusia. Dan Ragnarok pun dimulai dari perkenalan setiap kubu. Dari kubu dewa yaitu Hercules memegang teguh kebajikan dan mencintai manusia. Sementara dari pihak manusia ialah Jack the Ripper, yaitu pembunuh yang paling keji di antara umat manusia. Keadilan murni melawan kejahatan murni, kekuatan otot melawan kecerdikan otak.
Hercules sangat terkejut dan marah kepada Brunhild mengapa lawannya bukan seperti Lubu, Adam atau Sasaki yang membuat para dewa terkesan. Mengapa dia harus melawan manusia rendahan dan keji yang tega membunuh gadis tak berdosa? Para penonton dari kubu manusia pun bingung harus memihak kepada siapa. Sebelum memulai pertarungannya, Hercules menawarkan kesepakatan. Ia menyuruh Jack untuk menyerah dan ia akan memohon kepada Zeus untuk tidak memusnahkan jiwa Jack di Niflheim. Sambil memperkenalkan gunting besar sebagai senjata Volundnya, ia menolak tawarannya tersebut. Ia tetap berpegang teguh atas terpilih dirinya mewakili umat manusia di Ragnarok. Sebesar apapun ancaman kekalahannya, ia akan terus maju menuntaskan pertarungannya sampai akhir. Hercules yang mendengar itu pun menyetujuinya. Ia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan tekadnya. Namun yang terjadi... Ya, Jack the Ripper lari terbirit-birit meninggalkan Hercules sendirian karena waktu bersantainya telah tiba. Ia pun duduk di kedai Angkel Mutu sambil menikmati teh sariwangi kesukaannya dan mengajak Hercules bersantai dengannya. Shikke, choudo. Saikoukyū no Darjeeling nan desu ga, ippai ikaga desu ka? Sa? Dan ternyata Jack sudah mempersiapkan semuanya. Jack sengaja lari agar Hercules masuk ke perangkapnya. Seketika itu pun puluhan pisau mengarah ke tubuh Hercules. Namun pisau biasa tidak bisa melukai tubuh sang dewa. Hercules pun dibuat kesal karena mungkin Brunhild tidak membriefing Jack terlebih dahulu jika pisau biasa tidak mampu melukai sang dewa. Jack hanya membalas jika ia hanya ingin membuktikannya sendiri. Saat Hercules akan menghajarnya, tiba-tiba Jack mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke wajah Hercules. Namun pistol tersebut bukan untuk melukai Hercules, melainkan untuk melarikan diri, guna menghindari pertarungan jarak dekat dengannya. Menyadari hal itu, Hercules pun langsung mengejar dan mengejarnya. Jack yang terpojok, ia pun menggunakan gunting Volund miliknya untuk menangkis serangan Hercules. Dan tiba-tiba, gunting Volund yang terbuat dari tubuh Valkyrie hancur berantakan. Para penonton pun dibuat tercengang lantaran Volund tersebut sangat mudah dihancurkan, tidak seperti senjata dewa lainnya. Sambil menyerang, Hercules kembali mengingatkan kepada Jack untuk segera menyerah di pertarungan tersebut. Namun Jack enggan menuruti perkataannya. Ia pun melempar pisau yang dikeluarkan dari dalam tas kecil miliknya. Melihat hal itu, Hercules tidak menghindar dan mengabaikan serangan tersebut. Karena yang ia tahu jika senjata buatan manusia tidak akan pernah melukai sang dewa. Namun tiba-tiba puluhan pisau menancap dan berhasil melukai sang dewa Hercules. Melihat Hercules terluka, Jack pun mengungkapkan kebohongannya bahwa sebenarnya gunting raksasa bukanlah Volund senjata utamanya, melainkan tas kecil yang ada di pinggangnya. Sehingga benda apapun yang keluar dari tas tersebut dapat menjadi senjata yang bisa melukai sang dewa. Watashi no berundo wa hasami. Are? Uso desu. Kono, sore ga gentleman no tashinami desu kara. Kemudian Jack melempar puluhan pisau terus-menerus ke arah Hercules. Hercules sendiri menangkis sambil maju mendekati ke arah Jack. Ia tidak peduli entah berapa pisau yang berhasil melukainya. Setelah dirasa cukup dengan jangkauannya, Hercules pun langsung mengarahkan gada miliknya dengan sangat kuat. Namun dengan santainya, Jack the Ripper menangkis serangan tersebut hanya menggunakan payung yang berputar. Showtime. Melihat Jack the Ripper adalah musuh yang tangguh, ia pun mengeluarkan salah satu teknik andalannya bernama Hercules Exodus.
Seketika Hakimoto Tato melapisi tubuhnya dan merubah gadanya menjadi singa. Kemudian ia melesatkan serangannya yang bernama Singa Namea. Gelombang serangan dari gada kepala macan tersebut berhasil melontarkan Jack the Ripper cukup jauh hingga membentur tembok yang ada di belakangnya dan terluka cukup parah. Serangan yang begitu hebat membuat para penonton terpukau bahkan oleh Gol sendiri. Namun tidak dengan Brunhild. Ia mengungkapkan bahwa pertarungannya baru akan dimulai. Serangan Hercules yang dapat melukai Jack cukup parah tapi tidak membuat Jack tumbang dan menyerah begitu saja. Jack pun kembali bangkit serta memperbaiki lengannya yang keseleo dan ia akan melanjutkan pertarungan babak keduanya. Oya, ご存知ありませんか? 第2幕の幕開けと参りましょう. Orang-orang mulai menyadari efek samping dari teknik Hercules Exodus, di mana tato Hercules kini mulai melebar. Ares menyebut bahwa 1 mm saja tato tersebut melebar, maka rasa sakitnya akan sangat terasa. Bahkan dewa sekalipun akan kesakitan karena itu. Namun Hercules tampak tidak terbebani dengan rasa sakitnya tersebut. Dan untuk pertama kalinya dalam pertarungan ini, Jack the Ripper menyerang terlebih dahulu. Dengan kelicikannya, ia melemparkan pisau demi pisau ke arah Hercules. Seakan dirinya mendominasi pertarungan. Bahkan saat hampir terpojok pun, Jack the Ripper masih bisa menghindar dengan menggunakan trik kabel piano yang menyebar di kota London dan melayang di udara. Jack yang masih merasa di atas angin dengan kesombongannya berkata bahwa Hercules harus menyiapkan payung karena kota London sebentar lagi akan turun hujan. Dan hujan tersebut bukanlah hujan air atau hujan air mata, melainkan hujan pisau yang ditembakkan oleh Jack dengan memanfaatkan kabel piano pijakannya. Sehingga membuat Hercules harus mengeluarkan jurus tugas keenam, yaitu burung Stamophilia. Jurus burung Stamophilia berhasil membalikkan serangan Jack. Pisau yang ditembakkan oleh Jack berbalik mengarah ke matanya sehingga membuat kacamata di mata kanannya hancur seketika. Mata kanan Jack yang terbuka membuatnya sangat senang karena ia dapat melihat tekad Hercules yang tidak tergoyahkan. Ia ingin melihat sejauh mana tekad Hercules saat akan menghadapi kematian. Sampai-sampai ia pun berkata bahwa untuk pertama kalinya dirinya akan membunuh sang dewa. Karena sang dewa memiliki warna berbagai campuran emosi yang menjadi satu dan menjadikannya satu emosi murni. Hercules yang mendengar hal itu hanya tertawa kecut dan berkata kalau dirinya tidak takut untuk mati. Namun saat dia mati, yang ia takutkan hanya satu, yaitu saat keadilan tidak ada lagi di negeri tercinta kita ini. Dengan gada besinya, Hercules langsung menyerang Jack the Ripper. Lagi-lagi Jack the Ripper melemparkan pisaunya untuk membuka serangan bagi dirinya. Dan ia pun terpojok, lantaran Hercules sangat dekat dengannya. Sehingga Jack the Ripper kembali akan melarikan diri ke atas Big Ben, menggunakan tali koboi yang ada di pinggangnya. Hercules yang kesal memukul pondasi jam Big Ben tempat Jack the Ripper berdiri, sehingga membuat menara ikonik kota London roboh seketika. Saat Jack terjatuh, Hercules bersiap menyerang dengan teknik Hercules Exodus Creaton Ball, yang mana kali ini gada Hercules memiliki kepala seekor banteng. Namun di saat itu juga Jack melemparkan jam Big Ben yang berputar kencang seakan Jack telah putus harapan menyerangnya. Hercules berkata jika serangannya tersebut sangatlah percuma dan tidak bisa melukainya. Dengan sangat percaya diri, Hercules pun menangkis jam Big Ben yang berputar dengan tangannya. Dan secara mengejutkan tangannya pun putus.
Jack the Ripper sebagai seorang pembunuh yang kejam, licik, kotor, dan bengis, Hercules pun menyadari jika sebenarnya volun senjata sucinya bukanlah gunting atau tas kecil, melainkan sarung tangan yang melekat di kedua tangannya. Sehingga apapun yang disentuhnya maka akan menjadi senjata yang bisa melukai sang dewa. Dengan kata lain, setiap jengkal kota London menjadi senjatanya. Soka. Honmei wa sore ka. Yahari London City zentai ga. Loki yang mulai mengerti, ia menjelaskan jika serangan Jack sebelumnya menggunakan gunting atau pisau yang keluar dari tas kecilnya hanya untuk menjebak sang dewa Hercules. Jack sengaja meyakinkan semua itu demi satu serangan pamungkasnya. Sebelum pertarungan, Brunhild mengutus Loki untuk menjadi volun Jack. Meski awalnya Loki menolak karena ia tidak sudi jika jiwanya bersatu dengan seorang pembunuh seperti Jack. Namun pada saat itu Loki terpaksa menyatukan jiwanya dengan Jack. Karena Jack yang terkenal bengis, ia sengaja memaksa dengan mencekik Loki agar menjadi volunnya. Anata ga watashi no oaite desu ka? Dare ga anta nanka to? Kokoro o hitotsu ni suru dake desu. Hercules yang sudah terpojok dan terluka parah, Jack tidak melihat sedikit pun rasa takut yang keluar dari dalam jiwanya. Sehingga Jack memberikan hormat kepadanya, karena Hercules adalah satu-satunya orang yang bisa mengendalikan emosinya yang pernah ia temui. Tidak heran jika Hercules dijuluki sebagai pahlawan tak terkalahkan. Sakihodo no waza mo afuren bakari no hokori. Asuga wa fukutsu no toshin no kanjou. Hercules pun menyadari kekuatan mata kanan Jack the Ripper yang bisa melihat emosi yang keluar dari jiwa seseorang. Jack menjelaskan jika mata kanannya adalah karunia yang diberikan kepadanya. Mata kanan tersebut membantunya bertahan di dunia yang penuh kebencian. Warna emosi yang dilihat Jack adalah sebuah karya seni yang indah. Oleh sebab itulah dia terobsesi dengan warna jiwa ketakutan yang murni dan suci. Dari jiwa seorang yang menurutnya memiliki keindahan tersendiri. Oleh sebab itulah Jack membunuh banyak orang. Hercules membalas jika manusia itu sangatlah bodoh karena manusia itu sumber dari kesalahan, menghasut, menindas demi kesenangannya sendiri. Namun walaupun sifat manusia begitu buruk, Hercules tetap menyayangi manusia, sehingga para penonton sangat terharu mendengarnya. Jack yang juga mendengar itu pun ia dibuat takjub dan tidak menyangka bahwa ia bisa melihat kembali warna yang dahulu pernah hilang dari pandangannya. Warna jiwa dari Hercules yang sangat murni yaitu cinta dan kasih sayang, dan warna tersebut ia samakan dengan warna jiwa ibunya dahulu. Melihat Jack yang salah arah, Hercules pun akan menyelamatkannya dari penderitaan dengan cara mengalahkannya. Ia pun mengeluarkan teknik terakhirnya yaitu Herculean Exodus 12 Libor, di mana Hercules memanggil anjing-anjing Hades dari neraka untuk bersatu dengannya. Anjing dari neraka yang bersatu dengan tubuhnya sangatlah mengerikan. Sehingga pilihannya hanya dua dan Hercules harus berpacu melawan waktu. Karena Cerberus akan mengakhiri musuhnya atau mengakhiri Hercules itu sendiri. Efek destruktif dari serangan Hercules pun jadi lebih mengerikan. Termasuk wujud Hercules yang jadi semakin seram karena tatonya semakin menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa kali menghindar, akhirnya momen yang ditunggu pun terjadi. Pukulan Hercules mengenai wajah Jack dengan telak, sehingga membuatnya terlempar jauh. Melihat serangannya yang sangat mengerikan, Jack pun terbang dengan pistol talinya. Hercules merespon dengan cepat, di mana ia berhasil menyerang Jack dari udara. Sehingga Jack pun jatuh tepat di sebuah gerbang besi dengan ujung tajam yang menembus perutnya. Jack masih mampu bangkit dan menghadapi Hercules. Ternyata
Saat ia dihantam oleh Hercules dan terjatuh, ia menggunakan trik liciknya dengan menyentuh sebuah gedung dan memotongnya dengan jubah miliknya, sehingga gedung tersebut runtuh dan menimpa serta menimbun Hercules. Para pendukungnya pun mengira kalau Hercules sudah kalah. Mereka pun meneriaki Hercules untuk segera bangkit. Dan Hercules pun bangkit kembali dengan diiringi tangis bahagia penonton. Jack the Ripper kembali melihat warna jiwa dari Hercules. Ia pun menyadari bahwa jika warna tersebut sama dengan warna jiwa ibunya yang menandakan cinta dan kasih sayang. Namun, cinta dan kasih sayangnya tersebut hanyalah topeng atau palsu. Jack ingin mengubah warna tersebut dengan warna yang ia sukai, yaitu warna kematian. Mendengar hal itu, Hercules pun menyuruhnya untuk mencoba mengubah warna jiwanya. これほどにも美しいものだったんですね。母のあの色はフェイクだった。染めてみたい。Dan pertarungannya kini bukanlah pertarungan kelicikan, melainkan pertarungan seorang pria atau pertarungan jarak dekat. Jack menggunakan kayu dan pintu sebagai senjata volunya, sementara Hercules menggunakan kekuatan otot-ototnya. Dan baku hantam pun terjadi, sampai-sampai Jack terkena serangan di bagian perutnya. Jack yang sudah terluka sangat parah, ia hanya bisa menghindar dan menghindar. Sambil mencari celah dan menghitung jarak, akhirnya Jack mengeluarkan senjata tersembunyinya, lalu menyerang Hercules di arah titik butanya. Tapi sayangnya, ketika kesempatan itu datang, Hercules berhasil menghindari serangan tersebut, sehingga tidak menjadi serangan yang fatal. Dan atas hal tersebut membuat Jack terkena pukulan telak sebagai bayarannya. Sedikit tenaga yang tersisa sambil memegangi lukanya, Jack terus maju untuk melawan Hercules kembali. Kemudian, ketika mereka akan menyerang dengan serangannya masing-masing, Hercules berhasil menghindar sehingga Jack terkena pukulan dari Hercules. Dan untungnya Jack masih bisa menjaga keseimbangannya agar tidak terjatuh. Saat Hercules akan menyerangnya dengan serangan terakhirnya, ternyata Jack belum menyerah. Ia sengaja maju ke arah Hercules untuk menyerangnya kembali. Dan tiba-tiba saja tangan Jack the Ripper berhasil melubangi tubuh sang dewa Hercules. Sambil menusuk tubuh Hercules, Jack berkata jika nama serangannya ini ialah demi dewa. Dan serangan tersebut ia dedikasikan untuk Hercules. Hercules yang terluka pun akhirnya menyadari jika selama pertarungan, Jack bukan hanya memegang lukanya saja, melainkan membasahi sarung tangannya agar menjadi senjata suci. Di ambang kematiannya, Hercules menanyakan kembali warna emosinya saat ini, dan ternyata warna emosi Hercules tidak pernah berubah sedikit pun, sehingga pertarungan jiwa kali ini Herculeslah pemenangnya. Walaupun Jack telah mengalahkannya dan Jack dibenci oleh setiap manusia, namun tidak dengan Hercules. Hercules akan selalu mencintai dan menyayangi manusia sekeji apapun bentuk hatinya. Lalu ia pun memeluk Jack untuk menghilangkan kebencian yang ada di dalam Jack the Ripper. Iya, watashi no make desu. Ningen wo aishite iru, Brunhilde.
Dan dalam pertarungan Ragnarok kali ini dimenangkan oleh umat manusia. Skor pun menjadi 2-2. Walaupun manusia memenangkan pertarungannya, namun tidak membuat manusia senang. Mereka hanya membanggakan sang dewa kebajikan. Dan di sini kita melihat pemandangan yang sangat mengharukan. Sebagai pembunuh terkeji semasa hidupnya, tidak seorang pun merasa bangga dengan perjuangan Jack the Ripper. Kemenangan tersebut bagi umat manusia adalah sebuah dosa, walaupun tujuannya demi menyelamatkan umat manusia. Seluruh umat manusia menyambut kemenangan Jack dengan lemparan batu, seakan kemenangannya tidak pernah dihargai. Dan di sini Jack pun tidak bisa mengelaknya. Ia hanya bisa tersenyum atas prestasinya tersebut. Namun manusia tidak boleh mengalihkan pandangannya dari kebenaran. Yang nampak indah adalah kotoran dan yang nampak kotor adalah keindahan. Di sisi Brunhild sendiri, ia tidak bisa lagi membendung kesedihannya. Ia pun menempatkan Hercules bersama dengan pahlawan lain dari umat manusia, yaitu Adam dan juga Lubu. Oke para jomblo lovers, segitu dulu cerita kita kali ini. Semoga terhibur. See you next video. Bye bye.